Berapa lama Tuhan itu sabar sebelum banjir itu tiba? Selama berapa, saudara? 120 tahun ternyata hanya Noah dan keluarganya. Setelah segala sesuatunya jadi, pintu ditutup, air bah mulai datang, menyapu semuanya. Jikalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dan bagi saudara untuk mau dibereskan hidup kita di hadapan Tuhan, jangan tunggu waktu. Jangan tunggu waktu, saudara. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara. Mungkin jikalau kita punya keluarga, mungkin kita punya teman, mungkin kita tahu orang yang saudara boleh ingatkan. Waktunya saudara mengingatkan mereka. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saya. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara. Firman Tuhan ini buat semua manusia. Bukan hanya yang ada di Amerika, di seluruh dunia. Karena firman Tuhan akan berbicara sama saudara. Untuk kita bersiap, untuk saudara bersiap, untuk saudara dan saya mau mengingatkan saudara lain yang hidupnya saudara bisa lihat tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Meskipun mungkin mereka sudah mengaku ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Apabila mereka nanti mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Mereka yang tidak mau mendengarkan peringatan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjanjikan apa yang akan terjadi dengan mereka. Jikalau saya tetap mandel, firman Tuhan ini berlaku bagi saya yang saat ini berbicara kepada saudara. Saya tidak akan luput. Saudara tidak akan luput, saudara. Kan katanya Tuhan Yesus sudah dikatakan dari dulu mau datang. Sampai sekarang mana? Sama waktu itu di masa Noah juga, mari kita makan, mari kita minum, mari kita berpesta pora. Mereka tidak mau mendengarkan jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Datanglah air bah, menyapu generasi tersebut. Dan ini juga akan terjadi, saudara. Akan terjadi. Akan terjadi. Tidak akan luput. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan terjadi. Mereka akan binasa. Bukan saya, bukan saudara yang akan membinasakan mereka. Tetapi firman Tuhan yang sudah katakan akan dipenuhi. Firman Tuhan sudah sebagian dipenuhi dan sebagian akan dipenuhi. Dan di mana saya dan saudara membaca saat ini dikatakan, waktu mereka akan aman, akan tentram, saudara. Saat itulah mungkin. Waktu mereka tidak waspada, waktu mereka tidak mau hidup di dalam jalan Tuhan, petaka akan menimpa mereka. Sehingga kembali, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, kamu sudah jadi Kristen. Kamu sudah di dalam Tuhan Yesus. Hidup kamu tidak di dalam kegelapan. Sehingga hanya mengingatkan kepada saya, jika saya sudah jadi Kristen, saudara sudah jadi Kristen, orang lain sudah mengaku jadi Kristen, hidup kita tidak di dalam kegelapan. Hidup saudara, hidup mereka tidak di dalam kegelapan. Jikalau hidup siapapun yang mengaku Kristen saat ini, saudara tahu, mereka tahu di dalam kegelapan, sebetulnya tidak cocok dengan firman Tuhan. Tidak cocok dengan firman Tuhan. Mungkin kesempatannya saat ini untuk saya dan saudara kembali bertobat. Untuk mereka yang di dalam kegelapan mengaku Kristen, perlu bertobat, saudara. Karena dengan jelas juga saya dan saudara sudah membaca berkali-kali melalui Matius tersebut. Bukan mereka yang bisa melakukan segala mujizat. Bukan mereka yang bisa menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus akan masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Aku tidak tahu kamu. Kamu pembuat kejahatan. Meskipun kamu boleh mengaku kamu hambaku, kamu memiliki kuasa-kuasa yang orang lain tidak memiliki, tapi hidupmu jahat. Hidupmu di dalam kegelapan. Jadi firman Tuhan tidak akan mendapatkan satu dispensasi dengan sebutan hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan harus menunjukkan bagaimana hamba Tuhan seharusnya hidup. Orang Kristen harus menunjukkan bagaimana orang Kristen hidup tidak di dalam kegelapan.
Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sehingga kita yang tidak hidup di dalam kegelapan itu, kita seharusnya siap sedia. Kapanpun Tuhan mau hadir, kapanpun Tuhan mau datang, kita seharusnya siap menyambutnya. Saudara siap menyambutnya. Itulah sebetulnya attitude yang orang Kristen harus memiliki. Itulah satu ungkapan yang Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, agar kamu senantiasa tetap siap sedia menyambut kedatangan hari Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kembali bahasa kiasan itu dipakai. Orang Kristen adalah anak-anak siang yang bisa melihat. Saudara jalan ke sini, turun ke sini, kita ada lampu siang, kita bisa melihat, saudara, nggak jatuh kepleset. Kita malam asal jalan aja jatuh dan mungkin terperosok. Dan di malam hari ini juga tidak bisa melihat apa itu terang, saudara. Mereka kemungkinan saat ini ada orang Kristen juga yang mengaku sudah Kristen, tetapi tidak bisa melihat bagaimana terangnya hidup sebagai orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Jikalau itu kembali saya dan saudara, jikalau itu adalah mereka yang mendengarkan, saudara, biarlah kita kembali bertobat. Tidak ada dispensasi, tidak ada pilih kasih. Firman Tuhan cukup dan amat jelas bagaimana orang yang sudah percaya itu seharusnya hidup. Bagaikan anak-anak siang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur di ayat 6 seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Mereka yang mabuk dikuasai oleh alkohol. Hanya satu gambaran, saudara. Saya dan saudara anak-anak siang yang hidup di dalam terang. Biarlah saya dan saudara dikuasai oleh terang Kristus, tidak dikuasai oleh kegelapan. Sehingga dari sini kita boleh melanjutkan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sehingga kembali saudara saya dan saudara yang sudah di dalam Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk berbaju sirahkan iman. Saya dan saudara menerima keselamatan hanya karena saya dan saudara percaya di dalam iman, dalam anugerah Yesus Kristus. Bukan karena saya dan saudara bisa menyelamatkan diri, bukan karena saya dan saudara dermawan, bukan karena saya dan saudara dipuji karena kebaikan kita sebagai manusia. Kita mengawali keselamatan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Piala iman yang sudah Tuhan berikan itu kita pelihara. Sehingga apapun yang akan menyerang saudara, apapun yang akan menyerang kita, iman itu bagaikan tameng. Saya sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan Yesus. Demikian juga saudara. Dan biar saya dan saudara tidak mau dibawa di dalam kegelapan, dan tetap hidup di dalam iman seperti yang sudah kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus, saudara. Dan kita juga boleh melihat di situ, agar saya dan saudara memiliki kasih. Disitulah sebetulnya kasih yang sebenarnya itu murni, tidak pura-pura. Kasih yang menghendaki mereka yang ada di dalam kegelapan itu boleh melihat terang, saudara. Jikalau saya dan saudara boleh melihat dari 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, saya akan bacakan di pasal yang keempat, 3 dan 4 dari 2 Korintus 4.